Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Hermiranda dengan nomor absen 38, NIM 14106211113. Saat ini saya sedang mempresentasikan mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Terapan dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Marketing Communication Kapan Lagi Universe. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Eee, kapan leg Kapan Lagi Universe adalah sebuah kelompok media di Indonesia yang berfokus pada media daring. Kelompok ini diawali dengan pendirian kapanlagi.com oleh Steve Christian pada 28 Februari 2003 dan saat ini dimiliki oleh Surya Citra Media. Kapanlagi.com mengambil kesempatan untuk memberikan hiburan bagi orang-orang ini dari awal yang sederhana sebagai tim beranggotakan 5 orang yang sebagian besar terdiri dari insinyur. Kapan Lagi Group tumbuh menjadi salah satu perusahaan internet terbesar di Indonesia dengan 500 karyawan. Lalu kita masuk ke komunikasi interpersonal pada penelitian ini. Sebelumnya, komunikasi interpersonal ini dalam penerapannya di lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dalam manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan, kata kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berasal dari kata to perform dengan beberapa entries, yaitu melakukan, menjalankan, dan juga melaksanakan. Lalu, hubungannya dengan perusahaan, yaitu perusahaan itu membutuhkan komunikasi yang efektif, agar kinerja perusahaan meningkatkan, suatu, kinerja yang baik dan juga efektif. Lalu komunikasi interpersonal yang efektif adalah penting bagi anggota organisasi yang diharapkan dapat membawa hasil pertukaran informasi dan juga saling pengertian atau mutual understanding. Komunikasi interpersonal itu mengandung unsur-unsur, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan juga kesetaraan. Komunikasi juga sangat penting untuk menjalin hubungan kerjasama antar manusia yang terlibat dalam organisasi dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Lalu kita masuk ke perumusan masalah, tujuan masalah, dan juga manfaat penelitian. Berikut, 10 penelitian terdahulu dari, skripsi peneliti-peneliti sebelumnya terkait pengaruh komunikasi interpersonal dan, terhadap kinerja pegawai, instansi. Lalu kita masuk ke konsep komunikasi interpersonal, yaitu ada konsep, kepercayaan atau trust, dan juga ada empati, ada sikap suportif, dan juga ada sikap keterbukaan atau openness. Lalu kita masuk ke kinerja karyawan. Dalam kinerja karyawan itu terdapat indikator-indikator yaitu ada kualitas, quality, kuantitas, quantity, ketepatan waktu, timelessness, efektivitas biaya, dan juga ada hubungan antar perorangan. Lalu kita masuk ke variabel X atau bebas. Variabel bebas ini, terpacu pada komunikasi interpersonal, lalu ada juga variabel Y atau variabel terikat, yaitu kinerja pegawai. Kita masuk ke hipotesis teori. Nah, hipotesis teori pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan divisi marketing communication Kapan Lagi Universe. Kita masuk ke model penelitian yaitu komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini berbasis, menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini menghasilkan kesimpulan dapat dijelaskan, secara general tanpa terikat dengan konteks, waktu, tempat, dan juga situasi. Lalu kita masuk ke jenis penelitian. Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner menggunakan aplikasi Google Form, dikarenakan dapat memudahkan penelitian untuk menghitung variabel yang ada. Lalu kita masuk ke unit analisis dan juga unit observasi. Bisa terlihat di sini ada, eee, penjelasannya. Kita masuk ke populasi, sampel, ukuran sampel, dan teknik penarikan sampel. Untuk populasi sampel yaitu, eee, populasi sampel dari penelitian ini yaitu populasi
para karyawan divisi marketing communication kapan lagi Universe. Sampel penelitian ini yaitu 30 karyawan divisi marketing communication di kapan lagi Universe, serta terdapat rumus ukuran sampel yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah seluruh populasi dibagi 1 ditambah, jumlah seluruh populasi dikali toleransi error kuadrat. Lalu teknik penarikan sampel pada penelitian ini yaitu, penarikan sampel acak atau probability sampling menggunakan jenis random sampling. Lalu kita masuk ke hipotesis riset dan juga hipotesis statistik, dan di sini terdapat validitas dan reliabilitas data. Nah, uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Di sini ada rumus untuk mencari validitasnya. Kita masuk penjelasan untuk validitas atau tidaknya suatu penelitian, yaitu apabila hasil dari R hitung itu lebih besar dari R tabel, alhasil, hasil kuesioner dinyatakan valid. Lalu jika hasil R hitung kurang dari R tabel, maka hasil kuesioner tidak valid. Kita masuk ke reliabilitas. Reliabilitas, yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Biasanya sebelum dilakukan uji, reliabilitas data itu dilakukan uji validitas data terlebih dahulu, lalu selanjutnya, baru uji reliabilitas. Berikut step-step, rumus untuk mendapatkan hasil uji reliabilitas tersebut. Lalu kita masuk ke metode pengumpulan data. Ada data primer. Data primer itu, seperti kita menyebarkan kuesioner, secara langsung menggunakan Google Form kepada para karyawan divisi marketing communication Kapalagi Universe. Nah, untuk skalanya dari data ini kita menggunakan saya menggunakan, skala Likert. Sangat setuju bobotnya itu 4, setuju bobotnya 3, tidak setuju bobotnya 2, lalu sangat tidak setuju bobotnya itu 1. Nah, studi ini menggunakan instrumen penelitian berupa skala Likert dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai fenomena sosial, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert pada penelitian ini memakai gradasi dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penelitian ini tidak menggunakan kategori pilihan tengah atau netral, dikarenakan eee, cenderung peluangnya itu lebih besar. Kalau misalkan kita ada pilihan tengah atau netralnya itu cenderung lebih besar untuk dipilih oleh para sampel untuk dipilih daripada kategori jawaban lainnya. Sehingga ditakutkan jawaban yang muncul itu tidak mencerminkan keadaan karyawan yang sebenarnya. Lalu kita masuk ke data sekunder. Nah, data sekunder pada penelitian ini, menggunakan dokumen-dokumen, sumber-sumber buku, jurnal, serta, penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kita masuk ke metode analisis data, yaitu ada analisis data univariat dan juga ada analisis data bivariat. Nah, untuk analisis data, univariat adalah metode analisis statistik yang menganalisis satu variabel atau fitur dalam data, seperti itu. Nah, metode ini tuh melibatkan menghitung, statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan juga modus, serta histogram atau grafik lainnya. Lalu kita masuk ke analisis data bivariat. Nah, analisis data bivariat ini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau fitur dalam data. Nah, analisis bivariat ini ada uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi atau uji T, dan juga ada uji koefisien determinasi. Lalu kita masuk ke definisi operasional. Nah, operasional kuantitatif adalah sebuah metode atau teknik penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode ini didasarkan pada pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang valid dan juga reliable seperti kuesioner atau angket, dan kemudian melakukan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan juga objektif. Nah,
Berikutnya kita masuk ke operasional konsep atau tabel OK. Di sini terdapat komunikasi interpersonal, yaitu dimensinya ada keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, ada kesetaraan. Dan juga terdapat beberapa indikator-indikator di samping dimensi tersebut. Lalu ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini memiliki lima dimensi, yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan juga komitmen. Lalu kita masuk ke bab 4 hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang, pertama ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini, digunakan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang menunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata, median, serta standar deviasi. Lalu, hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal dan juga kinerja karyawan itu terdapat 30 sampel dan juga untuk pemaiannya 2,26 pada variabel X, mediannya itu 2,16 dan juga standar deviasinya 0,68. Pada variabel Y, kinerja karyawan, untuk meannya itu 3,08, mediannya 3,12 dan juga standar deviasinya itu 0,61. Lalu kita masuk ke hasil uji validitas. Nah, untuk melihat hasil ini tuh valid atau tidak, maka, kita lihat apakah nilai validitasnya nilai R hitungnya itu apakah kurang dari 0,05. Sedangkan, kalau misalkan P-nya itu lebih dari 0,05, maka hasilnya itu tidak valid. Berikut tabel hasil uji validitas komunikasi interpersonal atau variabel X. Lalu di tabel 1.7 terdapat, hasil uji validitas kinerja karyawan. Serta kita masuk ke hasil oke, untuk, hasil dari validitas tersebut, terlihat bahwa R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya, yaitu 0,361. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator variabel-variabel dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal dan juga kinerja karyawan adalah valid. Hasil uji reliabilitas. Nah, hasil uji reliabilitas dari penelitian ini yaitu berupa, mmm, 0,642 untuk variabelnya. Maka dapat disimpulkan bahwa, kedua variabel penelitian dinyatakan reliable atau handal karena nilai koefisien alfa berada di atas alfa tabel, yaitu 0,6. Lalu kita masuk ke uji normalitas data. Berdasarkan gambar di atas, gambar 1.1 yaitu hasil uji normalitas data, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitasnya itu, sebesar 0,200 dan nilainya itu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis nol diterima atau variabel residual berdistribusi normal. Lalu kita masuk ke analisis regresi linear sederhana. Gambar 1.2 adalah hasil analisis regresi linear sederhana. Nah, koefisien regresi pada penelitian ini bernilai positif, maka bisa disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu apabila variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga mengalami peningkatan. Lalu kita masuk ke uji T. Nah, uji T ini itu fungsinya untuk melihat apakah si variabel X ini berpengaruh atau tidak sih dengan si variabel Y-nya ini. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari uji T ini yaitu senilai 0,001 ya, dan itu kurang dari 0,05. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan di divisi marketing communication di Kapanlagi Universe. Seperti itu. Lalu kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini yaitu berjumlah R square berjumlah 0,400, lalu diubah menjadi 40%. Hal tersebut berarti bahwa komunikasi interpersonal memberikan, pengaruh sebanyak 40% terhadap kinerja karyawan. 60% lainnya itu, berpengaruh terhadap faktor-faktor lain. Lalu kita masuk ke pembahasan penelitian. Nah, untuk pembahasan penelitian ini, komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan, termasuk kehidupan dunia kerja.
Lalu, oleh karenanya komunikasi dianggap aspek yang penting bagi karyawan, agar kinerja karyawan mengalami peningkatan. Penelitian ini bisa dikatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan divisi marketing communication Kapanlagi Universe. Hal itu dapat diketahui ketika nilai signifikannya 0,001, yaitu kurang dari 0,05, bisa dikatakan komunikasi interpersonal atau variabel bebas memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Eee Lalu hal ini juga selaras dengan temuan, di lapangan ketika karyawan yang dirasa kinerjanya kurang optimal, maka atasan mengambil tindakan, berupa memberi bimbingan langsung kepada karyawan dan lain-lain. Lalu kita masuk ke bab 5 penutup, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan, data yang sudah diperoleh dari penelitian ini, dihasilkan bahwa hasil penelitian ini memberikan pengaruh ya, variabel X-nya atau komunikasi interpersonal itu memberikan pengaruh terhadap variabel Y, kinerja karyawan, mmm, divisi marketing communication, Kapanlagi Universe. Sarannya yaitu yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dikaji lebih dalam lagi terkait komunikasi interpersonal dengan kinerja karyawan. Hasil studi ini diharap bisa menjadi referensi dan juga pembanding bagi peneliti yang hendak melakukan riset terkait pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan divisi marketing communication Kapanlagi Universe dan lain-lain. Berikut daftar pustaka dan juga ada lampiran. Di sini ada lampiran penyebaran kuesioner penelitian, ada lampiran uji validitas komunikasi interpersonal, uji validitas kinerja karyawan, serta terdapat data-data responden yang sudah mengisi kuesioner yang sudah saya kirim melalui Google Form berupa 30 sampel. Segitu saja, presentasi dari saya mengenai pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan, marketing communication Kapanlagi Universe. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun, kekurangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.